Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kali ini akan saya bagikan tentang aksi nyata 1.4 budaya positif. Sebelum itu perkenalkan kami fasilitator Bapak Haji Durajat, pengajar praktik Bapak Herman, dan CGP saya sendiri Nerlis Laida dari SD Negeri 04 Kota Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Latar belakang dari aksi nyata yang akan saya lakukan, yang pertama, belum menyeluruhnya pemahaman rekan-rekan guru tentang penerapan konsep inti budaya positif di sekolah seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan tercipta budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Yang kedua, murid tidak suka peraturan karena selama ini ketika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung membuat mereka malu dan merasa tertekan. Selanjutnya, tujuan aksi nyata yang pertama, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat serta terbentuknya motivasi intrinsik pada diri murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Kemudian tolak ukur yang pertama, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilaksanakan bersama wali kelas atau guru dan murid. Yang ketiga, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati. Dan yang selanjutnya, terlaksananya penyelesaian masalah murid menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kemudian, dukungan yang pertama dari kepala sekolah, yang kedua dari rekan-rekan guru, kemudian dari murid, serta wali murid, dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam membuat diseminasi penerapan budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Hari ini setelah anak-anak pulang sekolah, kita menyempatkan waktu sebentar untuk penyebaran budaya positif yang akan saya sampaikan kepada ibu-ibu di sini. Mudah-mudahan nanti insyaallah dapat kita terapkan dalam
kamu dan teman-temanmu menunggu pelajaran jadi terganggu. Jadi Ibu sangat berharap kamu bisa menghargai waktu. Keterlambatanmu hari ini menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab. Apa yang kamu lakukan hingga terlambat hari ini? Ibu sangat kecewa karena ini bukan yang pertama kali. Nah, kemudian adik, apakah kamu sadar dengan datang terlambat, kamu kehilangan banyak informasi penting di awal pembelajaran. Nah, kalimat-kalimat ini dapat menimbulkan perasaan bersalah terhadap anak, tetapi guru harus memastikan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran murid. Dan bukan mempermalukan atau menghukum secara berlebihan. Nah, mungkin di antara kita Bapak Ibu ada juga yang sudah pernah menerapkan posisi kontrol ini ya. Kemudian selanjutnya posisi kontrol
yang bisa membantu kamu mengatur waktu dengan yang lebih baik. Nanti kita evaluasi bagaimana hasilnya. Nah, catatan penting di sini sebagai manajer, guru bertindak sebagai pengatur yang berfokus pada solusi yang efisiensi. Nah, pendekatan ini menunjukkan perhatian pada perbaikan sistem kebiasaan serta memberikan tanggung jawab kepada siswa untuk mengambil langkah yang diperlukan
kemudian mungkin demikianlah tahapan-tahapan disiplin positif yang dapat saya sampaikan. Atas waktunya Selanjutnya, berikut ini merupakan kegiatan penerapan pemahaman pada murid dengan pembentukan keyakinan kelas. sebelum itu Ibu tanya dulu, kira-kira keyakinan kelas itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Keyakinan kelas itu apa? Dulu juga kita sudah pernah membuat, ya enggak? Setiap
Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan itu masih dalam kalimat kira-kira kalimat positifnya apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada harus membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Selanjutnya, tidak suka mencaci maki teman. Tidak suka mencaci maki teman itu masih dalam kalimat negatif. Itu masih sama dengan saling menghargai atau saling menghormati. Kemudian, apalagi yang paling penting, tidak boleh datang telat. Tidak boleh datang terlambat. Cepat datang ke sekolah. Yang ini kita satukan saja. Tidak boleh datang terlambat masih dalam kalimat negatif. Kira-kira apa kalimat positifnya? Mantap, datang tepat waktu. Ini datang tepat waktu. Masih ada lagi. Mengajukan pertanyaan dengan tunjuk tangan. Bagus, ini sudah bisa. Apabila ingin permisi, ingin menyampaikan pendapat, maka kita mengajukan tangan. Tidak boleh langsung bicara saja. Bagus. Ini kita pakai. Jadi, kita buat ini menjadi keyakinan kelas yang akan sama-sama kita terapkan di kelas kita. Karena ini adalah kesepakatan kamu dengan guru, ini kesepakatan kita semua, maka nanti ini akan kita terapkan di dalam terima kasih semuanya sudah berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon murid terhadap pembuatan keyakinan kelas. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Menyenangkan, Kelas. menyenangkan dan bersemangat. Menyenangkan, Apakah menurut kamu pembuatan keyakinan kelas itu penting dilakukan? penting, sangat penting sekali. Sangat penting. Ya, sangat penting. Menurut kamu, mengapa pembuatan keyakinan kelas itu penting dilakukan? Penting karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Penting karena akan menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab pada diri kita. Dengan pembuatan keyakinan kelas membuat kita makin disiplin. Sangat penting dilakukan karena akan timbul rasa saling menghargai. Refleksi, pelaksanaan diseminasi, penyebaran penerapan pemahaman budaya positif kepada rekan guru saya laksanakan pada Kamis 22 Agustus 2024 bertempat di SD Negeri 04 Kotobalingka, Pasaman Barat. Pembuatan keyakinan kelas bersama murid kelas 5A saya laksanakan hari Selasa 20 Agustus 2024. Murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam menerapkan konsep inti budaya positif di sekolah.
Rencana perbaikan saya ke depan yang pertama selalu melakukan evaluasi secara berkala. Yang kedua, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Yang ketiga, terus meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman terkait budaya positif. Selanjutnya berupa meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada dan selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Demikian video aksi nyata tentang Modul 1.4 Budaya Positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.